Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam, mengenai rahmat Islam bagi Nusantara. Islam merupakan salah satu agama terbesar di Indonesia. Lalu kita akan belajar bagaimana Islam masuk ke wilayah Nusantara. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia, setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara terkait asal kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, bahwasannya Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang Muslim India sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah, yang mana Islam dipercaya tiba langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Dan yang terakhir, teori Persia, bahwasannya Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Selanjutnya, strategi dakwah Islam di Nusantara. Terdapat beberapa kegiatan yang digunakan sebagai sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Karena terdapat adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Dan yang kedua, perkawinan. Banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik untuk menjadi istri para saudagar Muslim. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Hal ini memberikan pengajaran ilmu keislaman dan berbagai pendekatan-pendekatan sehingga dapat menyerap pengetahuan keagamaan. Selanjutnya, tasawuf. Tasawuf dalam hal ini atas akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima, kesenian. Seperti yang diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dan yang terakhir, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Islam berkembang ke beberapa daerah. Dakwah Islam tersebar yang pertama di Sumatera, yang pada umumnya buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Selanjutnya Islam berkembang di Kalimantan, Maluku, juga Papua. Islam juga berkembang di Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara,
dan Pulau Jawa, yang mana perkembangan Islam di Pulau Jawa ini tokoh yang terkenal di Jawa Timur yaitu Maulana Malik Ibrahim yang mengkader beberapa murid yang selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 orang yang dikenal dengan Wali Songo, Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo tersebut turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga banyak agama Islam berkembang dengan pesatnya. Selanjutnya kerajaan Islam. Banyak kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara, di antaranya yang pertama Samudra Pasai. Yang raja pertamanya yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mughayat Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kemudian Kesultanan Demak yang didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Yang keempat, Kesultanan Pajang yang mana pendirinya yaitu Adi Wijaya. Kemudian yang kelima, Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adi Wijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adi Wijaya menaklukkan Arya Panangsa. Kemudian Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh, daerah Banten, yang mana Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian Makassar. Dan yang kesembilan, Ternate dan Tidore. Yang selanjutnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Secara garis besar ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama gerakan pendidikan dan sosial, dan yang kedua gerakan politik. Yang pertama gerakan pendidikan sosial, yaitu diantaranya sekolah Tawalib, yang mana organisasi Tawalib ini berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Yang kedua Jamiat Khair. Ada dua program yang diperhatikan pada organisasi Jamiat Khair ini, yaitu mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Yang selanjutnya Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta, yang mana Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Kemudian Persyarikatan Ulama. Terdapat dua sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Kiai Abdul Halim, yaitu sistem madrasah dengan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama Santri Asromo. Kemudian Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama, organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Muhammadiyah, yang mana organisasi ini
menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum. Juga organisasi ini memusatkan dalam bidang pendidikan dan dakwah, juga amal sosial. Kemudian yang kedua, gerakan politik. Di antaranya partai politik yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, kemudian Syarikat Islam, dan Partai Islam. Cukup sekian pembahasan mengenai rahmat Islam bagi Nusantara yang mudah-mudahan dapat diambil manfaat dari pembahasan materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.